Hari ini sebenarnya kita mau menyimak setiap detail pertimbangan dari majelis hakim yang mengadili perkara sengketa antara rakyat yang menggugat saudara Joko Widodo. Boleh dong kita mengartikan ayat 176 ini Al-A'raf bahwa kalau orang sudah tidak berlaku adil dan orang itu menerima order pesanan, apapun alasannya kebenaran bisa ditutup dengan kesalahan, maka apa? Sama sifatnya dengan anjing. Ini ada sebuah kebohongan yang jelas. Tolong disamarasakan. Dinyatakan Habib Rizik bohong. Hukum 4 tahun. Sekarang kami menyaksikan kebohongan ada beberapa, 60 lebih kebohongan itu. 66. Kalau total semua mungkin ratusan kebohongan Jokowi. Bu, yang Anda lakukan itu benar. Karena kalau Anda berteriak-teriak di luar, maka belum tentu apa yang Anda lakukan itu membuahkan hasil. Yang ada Anda ditangkap. Ya? Lalu kami terlibat dalam pembicaraan. Apa yang saya katakan? Cuma Ibu perlu tahu bahwa kemungkinan untuk Ibu menang sangat kecil. Kita akan minta ganti hakim. Ini hakim yang zolim, menantang Allah, dan kita doakan bahwa azab Allah segera akan tiba sama dia. Kalau tidak dia, keluarganya, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, putus ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sedianya kita mendengarkan satu putusan sidang yang dibacakan dengan irah-irah yang jelas demi keadilan dan atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini sebenarnya kita mau menyimak setiap detail pertimbangan dari majelis hakim yang mengadili perkara sengketa antara rakyat yang menggugat saudara Joko Widodo dalam perkara 266 garing PDTG garing 2021 garing PNJ KTPST. Hari ini kita ingin menyimak ada keadilan dari satu putusan yang menyatakan bahwa hakim berwenang dan kemudian melanjutkan pada pokok persidangan, dan kami bisa menghadirkan bukti-bukti tentang kebohongan kedustaan Presiden Jokowi. Kami bisa kejar fatwa MUI untuk menguatkan kebohongan itu adalah suatu perbuatan tercela dan ini melanggar ketentuan konstitusi, dan kami ingin kuatkan bahwa perbuatan melanggar hukum yang sifatnya tercela tadi jelas bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Hari ini sedianya kami juga akan menyimak dengan detail setiap pertimbangan yang di dalam setiap konsideran pertimbangan tadi hakim memberikan pembelaan kepada rakyat yang selama ini sudah kesulitan mencari keadilan di mana. Sulit sekali mencari keadilan, sulit sekali, bahkan mahal. Kalaupun ada, harganya mahal. Yang ada di sini. Dan ternyata hari ini di sini pun kami tidak menemukan keadilan. Masya Allah. Tadi Bang Egy Sujana sudah meminta pengantar, sebenarnya sederhana saja. Bagaimana nasib tentang putusan ini? Karena majelis hakim sudah mempersiapkan, sudah mempertimbangkan, sudah tahu ujungnya. Karena kalau kita menunggu sampai pada ujungnya, padahal ujungnya akan sama dengan perkara gugatan kita ke DPR, alangkah Bodoh. sengsara sekali nasib rakyat. Maka tadi karena hakim tidak mengambil kesimpulan dan hakim enggan untuk menerima, bahkan yang sangat saya sayangkan seorang hakim harus bisa menahan diri karena dia membawa jubah kemuliaan. Tidak boleh seorang hakim itu marah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kalau hakim memutus perkara dengan marah itu batal putusannya. Batal, berarti dia mengadili dengan amarah, bukan mengadili dengan kebenaran, bukan mengadili dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dengan baik. Itu hari ini, jadi rencana hari ini adalah pembacaan putusan, tetapi hakim tidak bisa mengadili dengan baik, tidak bisa melayani pencari keadilan dengan baik, sehingga terjadi deadlock, dan akhirnya kami walk out. Dan sudah kuat kami duga dengan pengantar yang mengatakan bahwa kalau nanti tidak setuju bisa ambil upaya lagi, itu berarti putusannya adalah dikalahkan. Seperti yang DPR. Seperti yang ada di DPR. Nah, karena itu kami akan menyampaikan ini semua kepada rakyat, dan kami kembalikan ini kepada rakyat untuk menilai persoalan yang kami hadapi hari ini. Untuk itu kepada Bang Egy Sujana, kepada Bang Azam Khan dulu untuk menyampaikan. Jadi gini, saya hanya mau mengutip sebuah ayat dari Al-A'raf ayat 176 yang langsung pada artinya, dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi
dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahmu, itu anjing. Dan jika kamu membiarkan dia, menjulurkan lidahnya juga. Jadi jelas di sini bahwa keadilan segala-galanya. Namun kalau keadilan itu sudah ada sebuah order yang sifatnya sama dengan Al-Araf tadi, yaitu ayat 176, ini Al-Quran yang berbicara. Jadi nggak ada bedanya dengan anjing. Jadi harapan saya, persoalan ayat Al-Quran ini Allah, firman Allah, kalamullah, jangan dibuat mainan. Dan ini benar-benar akan terjadi azab kalau dianggap enteng. Tadi saya menarik tuh, surat Al-Araf 176 apa tuh istilahnya, perumpamannya? Perumpamannya seperti halnya anjing. Oh, yang anjing sih. Iya, menjulurkan lidahnya karena dia menerima. Kok kasar banget sih? Yo, ayat Al-Quran samina. ini. Iya, samina atona. Al-Quran yang nyuruh, Allah yang nyuruh, yang tertinggi adalah Allah, Allahu Akbar. Jadi tidak ada yang lebih besar dari Allah. Jadi kita tidak bermaksud ngata-ngatain anjing. Tidak, tapi surat ayat 76 ini, surat Ar-Ra'd menjelaskan bahwa sekiranya ada sebuah keinginan yang sangat rendah, maka perumpamannya seperti anjing. Jika kamu jangan nafsir-nafsirin ya. Tidak. Kita mau fakta aja. Tidak. Apa hubungannya dengan putusan hakim yang begini? Saya secara langsung atau tidak langsung tidak ya. Tapi intinya kalau saya amati dengan apa yang dijelaskan tadi oleh koordinator pengacara kita, bahwa apa yang kita gugat itu adalah fakta kebenaran, yaitu dalam hal kebodohan, kebohongan dan pendustaan. Nah, saya kira dengan putusan itu sudah jelas harusnya. Nah, kaitannya kalau kita urgensi garisnya kalau kita tarik, boleh dong kita mengartikan ayat 176 ini Al-Araf bahwa kalau orang sudah tidak berlaku adil dan orang itu menerima order pesanan, apapun alasannya, kebenaran bisa ditutup dengan kesalahan, maka apa? Sama sifatnya dengan anjing. Sama sifatnya dengan anjing. Saya tidak menjustifikasi hakim ya, tapi siapapun itu berlaku. Siapapun itu berlaku. Jika sudah keadilan itu dan kebenaran ditutup hanya karena pesanan, order. Jadi kalau gitu banyak kali anjing-anjing. Oh banyak, banyak. Dengan menjulurkan lidah. Cukup ya? Cukup. Ya. Selanjutnya Bu Eli, silakan. Terima kasih. Saya hari ini sekali lagi sangat kecewa dan sedih lagi. Kenapa? Kok bisa hakim kemarin ditukar, diganti? Untuk pelajari yang benar. Tiga-tiganya diganti. Kemudian kami sidang. Dia minta tunda untuk mempelajari dokumen. Kemudian tunda lagi karena dua hakimnya cuti. Dokumen belum selesai dipelajari. Sementara pihak sebelah sana, pihak Pak Jokowi akan menyerahkan dokumen. Dokumen harusnya diserahkan dulu ke kami terima. Tapi dia minta tunda. Hakimnya yang minta tunda. Jadi dokumen dibawa lagi pulang. Ujuk-ujuk hari ini putusan. Ini ada apa ini? Kenapa seperti ini? Kok kami dipermain-mainkan? Apalagi jalan yang harus kami tempuh. Demo-demo itu merugikan, merusak, bahkan ada korban. Kami lakukan jalan hukum, hukum juga dipermainkan. Apa nggak malu bangsa ini dengan bangsa lain? Kalau nggak malu dengan negara sendiri, malu dong sama bangsa lain. Kami mencari keadilan, rakyat butuh keadilan. Masya Allah, hakim adalah wakil Tuhan di bangsa ini. Fokus. Please. Tapi kenapa My sister, berbuat fokus. semua maunya? Fokus. Saya fokus, Bang. Ya. Saya sedih, saya luka. Kenapa? Kemana lagi kita mencari penegakan hukum yang benar? Ini ada sebuah kebohongan yang jelas. Tolong disamarasakan. Dinyatakan Habib Rizik bohong. Hukum 4 tahun. Sekarang kami menyaksikan kebohongan ada beberapa, 60 lebih. Kebohongan itu 66. Kalau di total semua mungkin ratusan kebohongan Jokowi. Kami hanya ingin penegakan yang adil.
Kok malahan ditutup-tutupi? Masya Allah, mau kemana lagi ini? Di mana hakim yang adil? Ini hakim gak sesuai dengan SOP-nya, dengan sumpah dan janjinya. Mudah-mudahan hakim tersebut dimakan sumpah. Masya Allah. Clear, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Harus ada yang 25 model Oktober beli, harus ada. 2021. Saya Yang ingat model sekali beli pada harus saat ada. itu kami Tapi melakukan jangan terus banding untuk berlebihan. kasus Fokus. di 265 PDT Deketin. PN JKT PST 2021. Yes. Ternyata ada seseorang yang menyaksikan pembuatan video kami. Saya tidak mesti menyebutkan namanya karena saya juga nggak kenal. Ternyata beliau adalah seorang pengacara untuk kasus Asabri. Berpakaian parlente, terlihat mahal ya. Ternyata dia memuji apa yang kami lakukan untuk membuat video. Apa yang beliau katakan? Bu, yang Anda lakukan itu benar. Karena kalau Anda berteriak-teriak di luar, maka belum tentu apa yang Anda lakukan itu membuahkan hasil. Yang ada Anda ditangkap ya. Lalu kami terlibat dalam pembicaraan. Apa yang beliau katakan? Cuma Ibu perlu tahu bahwa kemungkinan untuk Ibu menang sangat kecil. Mengapa? Nanti Ibu akan dibanting ke Petun. Lalu Petun mengatakan ini juga bukan area kami, Ibu silakan judicial review ke MK. Saya bilang, Pak, yang Bapak pikirkan sudah ada dalam pikiran kami. So, why we are here? Kami kesini sedang memperjuangkan. Kami kesini sedang memperlihatkan kepada dunia internasional kalau perlu bahwa beginilah muka daripada peradilan Indonesia. Saya ingin menyatakan Undang-Undang Mahkamah Agung yang nomor 14 tahun 1985 di mana pertama kali dijelaskan tentang contempt of court. Ternyata contempt of court itu belum tentu dilakukan oleh pengacara, oleh saksi, oleh misalnya adalah peserta-peserta di dalam persidangan. Justru ternyata bisa hakim. dilakukan oleh hakim. Nah, banyak ya misbehaving, obstructing atau menghalang-halangi orang mendapatkan keadilan. Tapi ada juga yang lainnya, disobeying atau tidak patuh. Dan yang paling parah, scandalizing. Apa artinya skandal? Kami tidak menuduh ya, tapi simptom atau gejala itu ada. Karena Ini gejala bagus itu ini, ada, kami skandal ya? mengatakan kami bukan Dugaan orang kamu ini bodoh. skandal ya? Dugaan Yes, kamu? itu dugaan, boleh dong menduga. What your indication? Indikasinya sangat mudah sekali karena terasa sekali bahwa persidangan dibuat sedemikian kaku. Di skenario tidak, ya? Skenario tidak memberikan kelapangan bagi setiap pihak, setidak-tidaknya bermain cantik lah gitu kan, jangan terlalu nampak begitu. Ini kelihatan marah-marah lagi. marah-marah pula itu Gebrak meja lagi. Gebrak itu meja. misbehaving ya, masuk kategori misbehaving. Ini wow amazing ya, semua misbehaving, obstructing, scandalizing ada dilakukan oleh hakim, bukan oleh peserta sidang. Dalam hal ini pelapor, terlapor, atau penggugat dan tergugat. Jadi itu yang terjadi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa yang kami lakukan ini memberi pembelajaran dan edukasi kepada rakyat Indonesia. Tolong dinilai, tolong diikuti, tolong doakan. Panjang umur perjuangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipal, singkat, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Persidangan kali ini sangat kecewa ya, melihat hakim emosi. Jadi siapa yang kita lihat saat di persidangan ini? Itu saja mungkin sangat Iya, kecewa lah toh. rakyat Indonesia. Aku bahagia tuh. Lega ya. Kan tidak ada putusan. Oh iya. Arif. Kan nggak ada putusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang perjuangan kita di PN Jakarta Pusat. Panjang perjuangan kita. Allahu Akbar. Sudah terbukti nih hari gugatan kita akan dikalahkan. Jadi hukum di dunia ini, di Indonesia ini tidak ada. Semua akan diamputasi. Hakim yang kemarin yang betul-betul jujur membela kebenaran rakyat yang tersolimi diganti, diamputasi dan dikirim ke daerah-daerah kering. Sekarang hakim ini sama apa yang kita gugat di 265 kasus DPR, dimenangkan lagi. Kita akan terkalahkan dan kita akan lanjutkan panjang perjuangan ini. Kita akan lawan, satu kata untuk kita, lawan dan lawan. Oke, Sekarang Bang Egi. ya insya Allah closing statementnya dari kesemua ini luar biasa. Saya bahagia bergabung di TPW ini, memimpin kalian orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berani dan militan. CBM, wah luar biasa itu. Ya, Egi Sujana Pasta, CBM, Os Jibril. Dari saya ada 3 hal penting. Yang pertama, lihat dari perilaku tadi. Kenapa saya berani menyimpulkan nanti akan ada putusan yang mengalahkan kita? Karena gelagat-gelagat retorikanya sudah kelihatan. Saya bukan dukun,
tapi saya mampu memprediksi secara ilmu dengan teori kausalitas bahwa pasti Pustakawana dikalahkan lagi, gitu loh. Pasti itu. Terbukti dari apa? Dari kalimat yang tadi Pak Ahmad sampaikan. Apapun nanti putusannya, kalian bisa tempuh jalur hukum. Itu sudah pasti. Kita mesti pakai ilmu itu, ya. Karena kita udah dikasih pelajaran oleh Allah yang DPR. Nah, Allah kasih hentikan untuk presiden, jangan sampai itu terjadi. Kita diberikan inspirasi dan kecerdasan oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, sangat luar biasa hakim, berani menantang Allah. Tadi kan saya bilang, hai hakim, kau harus ingat Allah itu maha mendengar azabnya. Enggak apa-apa, Silahkan aja. silakan aja pukul meja. Pukul meja lagi tadi. Apa kau? Kau pikir kau apa? Dia pikir kita tuh takut gitu nih. Coba-coba kalau nama Allah. Iya, kalau tersinggung Orang merasa. mati untuk nama Allah. Iya. Dia udah bersumpah, makan sumpah. Iya. Jadi oleh karena itu, dari konstruk berpikir yang kedua tadi, dia sudah menantang Allah dan kita ini hamba Allah. Istilahnya lo jual gue belilah. Kulamanya bukan beli, gue borong ya. Gue binasakan gue nanti. Ya. Nah, oleh karena itu dengan hormat setelah ini Ibu Eli, Ibu Kurnia, Ibu Tri ya. Biar aja lah kalian-kalian yang serikandi pejuang Islam ini ngadep ketua PN, seritakan kondisi, minta ganti hakim. Jadi sekarang ini nggak ada keputusan. Kalau dibacakan terus ada keputusan, tidak sah dong. Kan tidak dari para pihak. Mana sahnya? Sama aja sama yang DPR. Tapi menyakitkan DPR buat kita. Kalau sekarang menyakitkan buat dia dong. Itu ilmu loh. Nggak ada di pelajaran di Pradi, di KAI juga kagak ada ini. Kuhab juga nggak ada. Oleh karena itu atas izin Allah, ya, saya harus akhiri dengan satu ketentuan yang jelas. Kita akan minta ganti hakim. Ini hakim yang zolim, menantang Allah, dan kita doakan bahwa azab Allah segera akan tiba sama dia. Kalau tidak dia, keluarganya dan lain sebagainya. Dia emosi, mukul meja. Mukul meja, pukul lagi tadi kan? Iya, diusirin kita. Pergi. Oh, biadab itu hakim. Sudah banyak bukti loh. Kita nggak diusir, kita udah mau keluar kok. Iya, Kita tapi keluar. langsung diusir juga. Ya oke. Oleh karena itu, azab Allah sebentar akan tiba kepada dia. Nah, kita memang kelihatan kasar. Apalagi ada si anjing-anjing tadi ya. Ayat 176. Itu Al-A'raf ayat 176. Harus diingat ya, dalil Qurannya nih. An-Nisa ayat 148. Kamu jangan berkata kasar. Kata Allah. Kok kenapa kita sekarang kasar? Karena Allah kasih permisif. Allah kasih exception. Kecuali kamu dijolimi. Nah, kita sedang dijolimi. Maka Allah kasih kesempatan. Kok boleh berkata kasar? Dan itu orangnya seperti anjing. Ya, jangan ditafsirkan kita menghina orang. Ini Quran. Kalau kau adili kita, ya jelas-jelas advokat tidak bisa diadili dalam konteks ini. Dan juga ada Qurannya. Tadi berapa? Al-A'raf 176. Al-A'raf 176. Jadi oleh karena itu ya, kita semuanya mesti tegar, hanya bermohon kepada Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Ya, bagi Allah tidak ada yang kalah. Makanya saya tidak mau pakai istilah panjang umur, nggak mau. Saya mau menang sekarang, mati syahid atau menang. Gitu dong, Rip. Kalau panjang umur capek, panjang umur terus berjuang, ujungnya kalah lagi. Jadi harus menang atau mati syahid. Ya, to be or not to be. Begitu, brother ya. Jadi jangan lagi panjang umur nggak ada. To be or not to be. Menang atau syahid. Oke, tidak bermaksud ngajarin, tapi ini pemahaman tauhid yang dibenarkan oleh Allah. Nah, akhir kata, saudara-saudara, lihatlah transparan seperti ini, rakyat masih cicing wae, tokoh-tokoh yang TNI, yang Polri, yang punya kemampuan-kemampuan lainnya, Anda diam saja, Anda punya saham besar terhadap kezoliman di negeri ini. Karena diamnya orang baik menambah kezoliman itu terus terjadi. Dan azab Allah akan menimpa Anda juga. Karena Anda hidup dalam satu sistem, nggak mungkin keluar dari sistem. Nah, ketika azab itu terjadi, kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Karena itu karunia Allah, dikecualikan. Dasar saya adalah surat 8 ayat 9 Al-Anfal. Ketika kamu minta pertolongan, aku datangkan malaikat berturut-turut. Dasar itu. Itulah Taliban, menang. Ya. Oleh karena itu, jangan ada kata lemah,
Jangan ada kata lesu, jangan ada kata menyerah. Allahu Akbar. Yang semangat ini mau Allahu Akbar main waku aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hakim kecil. Presiden, gubernur, menteri, diri kita yang besar. Allahu Akbar. Udah, semoga dimenangkan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet ya Allah ya. Diolah cepet tuh.